ya kan, atau dengan kalimat-kalimat
Yang kedua, wassalatu ala nabi fihima, membaca sholawat atas Nabi fihima di dalam kedua khutbah. Jadi dua khutbah ini harus ada bacaan sholawat Nabi, baik khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua harus ada sholawat Nabi. Yang ketiga, wal wasiyatu, dan memberikan wasiat bitakwa, untuk bertakwa kepada Allah fihima di dalam kedua khutbah. Kedua khutbah ini juga harus menyampaikan wasiat untuk bertakwa kepada Allah, ya, dengan lafaz ittaqullah, ya, atau usikum wa nafsi bittaqwallah juga boleh, atau ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih juga. Kemudian wa qira'atu ayatin, dan membaca satu ayat minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, fi ihdahuma, di dalam salah satu khutbah lain, atau di dalam salah satu daripada dua khutbah. Dan membaca satu ayat atau beberapa ayat, minimal satu ayat Al-Qur'an, itu minimal satu ayat. Kalau setengah ayat nggak boleh. Setengah ayat nggak boleh, walaupun hanya membaca qul huwallahu ahad, ya tetap sah, yang penting minimal satu ayat daripada Al-Quran di dalam salah satu khutbah dua, boleh di khutbah pertama atau di khutbah yang kedua itu boleh. Tetapi disunahkan membaca dua, di kedua khutbah disunahkan membaca ayat Al-Quran. Tetapi itu sunnah, yang wajib hanya salah satu dua khutbah, walaupun hanya satu ayat, walaupun hanya Bismillahirrahmanirrahim, Toha, hanya Toha saja, tetap sah. Yang penting sudah satu ayat Al-Quran. Kemudian berdoa, dan membaca doa lil mukminin, bagi orang-orang beriman yang laki-laki, wal mukminin, dan bagi orang-orang beriman yang perempuan, fil akhirati, di dalam khutbah yang akhir atau khutbah yang kedua. Tetapi kalau seumpamanya di khutbah pertama berdoa juga, itu hukumnya sunnah. Yang rukun, yang wajib itu di khutbah yang kedua, ya. Jadi khutbah pertama ini kadang-kadang khatib ada yang membaca doa juga, barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, ya, wa nafa'allahu bi iyyakum, ya kan, seperti itu. Nah, itu hukumnya sunnah, khutbah pertama. Nah, khutbah yang kedua itu hukumnya wajib, karena itu termasuk rukun gitu. Jadi boleh apa namanya, dalam khutbah itu sebenarnya yang wajib itu pertama alhamdulillahirabbil alamin, atau ahmadullah rabbil alamin, ya boleh. Kemudian Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, ya kan, ditambah wa ala ali, itu sunnah, wa ala ali nabiyyina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi, atau ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, Toha. Jadi sudah cukup. Setelah itu langsung aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Itu sebenarnya sudah cukup. Tetapi disunahkan ada tambahan, ya. Tambahannya itu setelah itu, yang penting ketiga rukun, kelima rukun dilakukan. Setelah itu sampai mau menyampaikan apapun boleh. Berarti mau ngomong kasarnya, ngoceh sekarang gitu, ini udah penting. Yang penting jangan ada kekufuran, tidak ada kezaliman, dan tidak ada ajakan-ajakan untuk berbuat kemaksiatan. Yang penting setelah
asyarun, ada 10. Yang pertama yaitu at-taharatu, suci anil hadatsaini, dari 2 hadas, yaitu al-asghari yang kecil, wal akbari dan besar. Yang kedua yaitu at-taharatu, dan suci anil najasati, dari najis fisaubi, di dalam pakaian, wal badani dan badan, wal makani dan tempat, wasatrul awrati dan menutup aurat, wal qiyamu dan berdiri, akal wadiri bagi yang mampu, wal julusu dan duduk, bainahuma di antara 2 khutbah, faqatu maninah di atas waktu tumaninah, as-salatu faqatu maninah di sholati, di atas waktu tumaninahnya sholat, wal muwalatu dan sambung menyambung, bainahuma di antara 2 khutbah, wal muwalatu dan sambung menyambung, bainahuma di antara 2 khutbah, wa bainas sholati dan di antara sholat Jumat, wa antakuna dan apabila adanya khutbah itu bil Arabiyyah, disampaikan dengan bahasa Arab, wa ayasmi'aha dan agar mendengarkan kedua khutbah itu arba'ina, wa ayasmi'aha dan agar mendengarkan kepada 2 khutbah itu arba'ina kepada 40 jamaah atau 40 orang, wa antakuna dan apabila adanya khutbah kulahaya semuanya khutbah itu fi waktu duhri, disampaikan di waktu sholat zuhur. Selain rukun-rukun juga ada beberapa syarat. Ada beberapa syarat-syarat sah khutbah lain. Jadi seorang khatib di sini, baik seorang khatib maupun seseorang makmum yang mendengarkan khutbah, itu wajib memenuhi syarat-syarat dalam khutbah lain. Kalau tidak, maka sholat Jumatnya tidak sah. Yang pertama yaitu at-taharatu 'anil hadatsain, suci dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang maksudnya harus sudah berwudu terlebih dahulu. Kenapa? Karena 2 khutbah ini termasuk salah satu rukun sholat Jumat yang menggantikan 2 rakaat sholat zuhur. Jadi walaupun kita bukan khatib, hanya makmum yang mendengarkan khutbah, wajib suci dari hadas, ya, suci dari hadas. Kemudian ini bagi khatib dan bagi makmum ya, kalau suci dari 2 hadas. Kemudian wat-taharatu dan suci anil najasati, dari najis, tidak ada najis baik di dalam pakaiannya, badannya maupun tempatnya. Kemudian wasatrul awrati dan menutupi aurat, ya, tidak boleh membuka aurat ketika sedang khutbah, baik khatib maupun yang mendengarkan khutbah. Kemudian wal qiyamu dan berdiri, ala berdiri bagi yang mampu. Nah, ini bagi khusus bagi khatib, ya. Bagi khatib ini syaratnya harus berdiri kalau dia mampu. Tetapi kalau dia tidak mampu, ya tidak apa-apa, juga tidak mampu, ya. Atau mungkin karena tua, atau mungkin karena sakit, atau mungkin karena hal-hal yang lain. Kemudian wal julusu dan duduk, bainahuma, itu juga bagi khatib, bainahuma di antara 2 khutbah,
Kemudian wal walad dan satu menyambung bainahuma di antara kedua khutbah wa baina sholati dan di antara sholat Jumat. Nah, setelah dua khutbah juga harus langsung sholat Jumat tanpa ada kegiatan-kegiatan lain walaupun itu kegiatan ibadah gitu ya, tidak boleh. Jadi ketika sholat setelah dua khutbah ya langsung sholat Jumat, jangan sholat dulu ya, tidak boleh biasa ya. Kemudian wa takuna dan apabila adanya khutbah itu bil arabiyyah dengan bahasa Arab. Khutbah itu wajib disampaikan dengan bahasa Arab. Maksudnya apa? Rukun-rukun khutbah lima itu wajib dengan bahasa Arab gitu. Jadi ketika Anda berdoa di dalam khutbah kedua atau khutbah di dalam khutbah kedua kok pakai bahasa Indonesia, maka khutbahnya tidak sah. Jadi khutbah kedua doanya harus memakai bahasa Arab, ya, harus memakai bahasa Arab. Itu harus disampaikan dengan bahasa Arab. Rukun-rukun lima ini, rukun khutbah ini satu alhamdulillah, ya kan, puji Allah. Yang kedua sholawat atas Nabi, kemudian wasiat untuk bertakwa, kemudian membaca salah satu ayat Al-Quran di salah satu khutbah, kemudian berdoa di khutbah yang akhir. Ini wajib dengan bahasa Arab, tidak boleh memakai bahasanya sendiri, tidak boleh, ya kan, tidak boleh segala puji bagi Allah, ya kan, yang telah memberikan kita nikmat, kemudian sholawat serta salam semoga atas Rasulullah, wahai kaum muslimin bertakwalah kepada Allah, gitu kan. Dan Allah berfirman di dalam Al-Quran, gitu kan. Tetap pada bahasa tidak boleh. Walaupun kalau ditambahnya tidak masalah. Yang penting ketika kelima rukun ini, ya kan, yang wajib ini harus dengan bahasa Arab. Tetapi kalau tambahannya ziyadahnya, ya kan, ziyadahnya nggak masalah pakai bahasa Indonesia gitu. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimahumullah. Ya Allah berfirman setelah pada Al-Quran biasanya kan ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin. Itu tambahannya pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Yang penting kelima rukun ini harus disampaikan dengan bahasa Arab gitu. Tetapi kalau bisa pakai bahasa Arab semuanya lebih bagus. Loh sih makmumnya orang mudeng, mendengarkan khutbah itu gak wajib mudeng. Jadi tidak ada kewajiban mendengarkan khutbah itu harus paham. Si wajib dalam sholat Jumat itu berumah, sudah orang mudeng sih penting berumah. Tidak boleh kemecak dengan sengaja walaupun satu huruf, tidak boleh. Dengan lisan tidak boleh. Walaupun zikir tidak boleh. Gak boleh zikir dengan lisan, tapi kalau di hati tidak apa. Kalau di hati gak masalah, kalau di hati. Tapi lisan ini harus diam, tidak boleh berkata apapun walaupun hanya satu huruf. Iya kita berumah, sudah orang penting si penting berumah, nggak ada syarat wajib paham, nggak ada syarat. Si penting mendengar. Kemudian syarat yang berikutnya yaitu wa yusmi'ahuma, dan khutbah ini diperdengarkan oleh kepada arba'ina 40 orang. Khutbahnya itu syaratnya harus ada 40 orang, yaitu 40 orang satu yang balik ya. Kemudian dia merdeka atau bukan hamba sahaya, bukan budak ya. Kemudian mukimnya itu harus 40 orang atau dia ahli waris. Kemudian yang berikutnya yaitu wa antakuna kulluha fi waqti dhuhri, dan apabila adanya khutbah itu kulluhaya, setiap khutbah ini baik khutbah pertama dan khutbah kedua, ya kan, dan sholatnya juga itu fi waqti dhuhur, di dalam waktu sholat zuhur. Kita lanjut, sudah paham ya? Faslun ay hadza faslun inilah suatu fasal pembahasan tertentu. Alladzi yalzamu, ada beberapa perkara yang wajib lil mayyit bagi
bagi atau untuk seorang mayit itu arbaun, ada 4, itu arba'u khusolin, ada 4 perkara. Yang pertama yaitu ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, dan mengkafaninya, wa sholatu, dan sholat alaihi, atasnya, wa dafnuhu, dan menguburnya atau memendamnya. Memendamnya terlalu kasar ya. Dafnu itu sebenarnya memendam, tetapi ya menguburkannya. Nah ini perkara yang wajib bagi setiap orang muslim yang masih hidup, lil mayyiti, untuk seorang mayit atau orang yang telah meninggal ya. Bagi seorang mayit itu arba'un sholin, ada 4 tingkah atau 4 perkara. Yang pertama yaitu ghusluhu, memandikan mayit. Yang kedua takfinuhu, mengkafani mayit, wassalatu, dan mensolati mayit, alaihi, atas, dan wassalatu, dan mensolati alaihi, untuk si mayit, wa dafnuhu, dan memendam atau mengubur mayit. Nah mayit ini kan jenisnya ada yang ini berbeda. Ini khusus bagi mayit seorang muslim yang mungkin dan dia bukan seorang syahid. Nah mayit ini kan ada banyak jenis. Pertama mayit seorang muslim, ya kan? Kemudian mayit syuhada, ya, orang jasad syuhada atau seseorang yang mati dalam jihad fisabilillah, berperang. Kemudian mayit bayi kuburan atau bahasa Jawanya bayi lurung. Atas bayi lurung Pak ya, bayi yang kuburan. Kemudian yang keempat mayitnya orang kafir. Ini beda-beda. Ini khusus untuk mayitnya seseorang muslim yang biasa saja, muslim yang di kalangan kita. Untuk syuhada, ya kan, syuhada ini haram mensolati, tidak boleh mensolati dan tidak boleh dimandikan. Syuhada, seseorang yang berjihad atau berperang di jalan Allah, tidak boleh dimandikan, juga tidak boleh disolati. Kewajibannya cuma 2, yaitu apa? Mengkafaninya dan menguburkannya. Nah mengkafaninya itu pakai apa? Bukan dengan kain kafan, tetapi dengan pakaiannya ketika ia berjihad. Bukan dengan kain kafan, dengan pakaiannya sendiri. Tapi kalau pakaiannya tidak mampu menutup seluruh tubuhnya, bagaimana Pak? Gak apa-apa, pakaiannya jangan dilepas, ditambah 1 helai kain kafan yang menutupi seluruh tubuh. 1 aja juga tidak ribet. Sebabnya apa? Pakaian dengan darahnya seorang yang syahid ini akan menjadi saksi kelak di alam barzakh. Cukup 1 saja. Kalau pakaian zaman perang zaman dahulu itu kan lebar-lebar ya. Kalau orang memang jenderal-jenderal itu kan biasanya pakai baju merah, pakai baju besi. Biasanya ada apa namanya? Biar apa namanya? Kayak pakaian jenderal itu kan seperti kayak sportnya itu kan pada jubahnya. Perang pakai jubah. Kayak pakaian di Penogoro itu kan perangnya pakai jubah. Ya, jadi itu cukup untuk kalau untuk mengkafani pakaian di Penogoro itu cukup. Ini pakaiannya seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang orang mujahid itu pakaiannya nggak seperti itu Pak. Orang sekarang jihad pakaiannya pendek-pendek biasa aja. Ya kalau dia meninggal bagaimana gitu kan? Yes. Pakaiannya itu kalau pakaiannya nggak cukup menutupi seluruh tubuhnya, ya berarti tambah 1 kain kafan. Jangan banyak-banyak. Ya. Jangan cukup 1 kain kafan yang bisa menutupi seluruh tubuhnya. Setelah itu dibendam dan pakaiannya jangan dilepas. Tidak boleh pakaiannya dilepas. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Cukup dikafani dan dikubur. Kemudian mayat yang ketiga itu bayi nuron atau bayi kuburan, bayi yang dia kecil itu sama dengan statusnya dengan syuhada, sama seperti itu walaupun dia bukan seorang syuhada. Ya tidak boleh dimandikan, ya kan, juga tidak boleh disolati. Ya, jadi langsung dikafani saja dan langsung dikuburkan. Itu bayi nuron, bukan bayi yang lahir terus mati, bukan.
mayatnya orang kafir. Nah mayatnya orang kafir itu berikut Pak. Nah kafir itu kan ada dua. Yang pertama kafir dhimmi, yang kedua kafir harbi. Ya. Nah kalau kafir dhimmi, kafir yang diam, seumpama dalam suatu kampung yang siji wong kafir, bukan orang Islam maksudnya, tapi dia diam gitu, maksudnya dia orang kafir yang tidak memerangi. Nah ketika mati umat Islam wajib nggak ada kewajiban? Ada kewajiban. Kewajibannya apa? Sami, yaitu mengkafani dan menguburkan. Tidak boleh dimandikan, juga tidak boleh disolati karena dia orang kafir. Ya. Mengkafaninya juga ya seperti ya dikafani, maksudnya jangan ditelanjangin, jangan tidak boleh. Nah tetapi kalau kafir harbi nggak ada kewajiban zakat benar, tinggal jalan di rotolingan malam nggak begitu. Tapi tidak boleh daripada nanti malah jadi ketiru ya, daripada ketiru mampu itu pendem lagi, pendem saja. Kalau kafir harbi atau kafir yang memusuhi Islam secara nyata. Tapi kalau kafir ini kita umat Islam juga ada kewajiban. Walaupun dia orang kafir tetapi tidak memerangi kita, kewajibannya dua yaitu sama, yaitu mengkafani dan menguburkan. Kalau dia tidak ada dari pihaknya, seperti itu. Kemudian kita lanjut faslnya ya, ada faslun ini suatu faslun tertentu. Apabila muslim ada paling sedikitnya mandi bagi mayat yaitu kami mubadanihi, meratakan semua badannya bilmani dengan air, wa akmaluhu dan sempurnanya huslul mayit yaitu ayam sila apabila ia membasuh ya sawatayhi kedua kemaluannya, wa ayyazila dan apabila ia menghilangkan al-qadra kotoran min anfihi dari hidungnya, wa ayyuatiahu dan agar ia membutuhkan mayit, wa ayyadlika dan apabila ia memasuk badannya, wa ayyadlika dan apabila ia memasuk badannya mayit bisidri dengan daun bidara, wa ayyusib balma dan apabila ia meneteskan banyu atau menyiram air alaihi atas mayat salasan tiga kali. Tata cara memandikan mayit itu paling sedikit itu cukup meratakan badan si mayat bilmai dengan air, itu cukup. Seperti airnya suci gitu ya, maksudnya jangan air yang mutanajis dan jangan air yang mustaqmal ya. Harus air yang suci. Itu paling sedikit memandikan mayat itu cukup meratakan air dengan seluruh tubuhnya kepada si mayat. Itu sebenarnya sudah cukup, tetapi disunahkan agar melakukan dengan sempurna. Sing sempurna berikut, sing pertama bu, apa ayam sila agar ia membasuh sawatayhi kedua kemaluannya. Jadi sing pertama itu dibersihkan kedua kemaluannya yaitu dubur dan kubur, itu dibersihkan, dibasuh dengan air, maksudnya disiram air, dibersihkan. Kemudian wa ayyazila dan apabila ia menghilangkan al-qadra kotoran fi anfihi min anfihi dari hidungnya si mayit. Kotoran itu mungkin ingus lah, mungkin upil lah, mungkin apa, ada
wangi lah. Nah, daun bidara ini bukan hanya wangi, yang bukan hanya bisa menghilangkan bau, bukan, tapi ada khasiat-khasiat tertentu dan di antara sesuatu hal yang tidak kita tahu kalau bidara itu sunnah kalau pakai daun bidara, digosoi kalau daun bidara tubuhnya, ya. Atau bisa dengan sabun, ya kan? Itu ketika yang terakhir. Yang terakhir yaitu wa ayyusibal ma, dan apabila ia menyiramkan air alaihi atas si mayit salasan tiga kali atau 3 ambalan. Jadi dengan jus ini nyiram ini itu kayak telu itu loh api. Jadi biasanya nyirami pertama itu disirami. Nah niatnya bepon, nah pas nyiramin itu niat jus si mayit itu niatnya nawaitu luslah lihadal mayyiti fardhan lillahi ta'ala. Bahwa niat insun ngedusi mayit iki fardu karena Allah Ta'ala. Saya niat ngedusi mayit. Artinya wae sing ora perlu pakai lisan. Sing penting atine ngucap dhewe atine. Iku di kebiar air ya satu, kemudian pakai sabun, bisa memakai sabun ya. Yang satu kali wangi ya kan. Setelah itu dikebiar lagi ya kan. Kemudian pakai daun bidara ya kan. Daun bidara digosok pakai daun bidara, kemudian digebiar lagi. Nah yang terakhir ini dikasih apa namanya kapur barus atau wangian ya, kapur barus, dikasih kapur barus itu yang terakhir ya, seperti itu cara memandikan mayit yang sempurna. Kalau mau praktek, waduh, aku udah paham lah ya bisa ya, nanti sama semudol. Kita lanjut. Maksudnya ya ada masukin suatu bahasa pembahasan tertentu akan kafan, ada paling sedikitnya kafan itu saubun, satu baju yang menutupinya atau menutupi mayit. Wa akmaluhu, adapun sempurnanya mengkafan dari jari bagi dirojuli bagi seorang lelaki itu salasun ada 3. Itu salasun apa? Ibn 3 lembar kain kafan. Wadahnu dan nanti dulu. Oh ini salah garis ini garisnya salah karena dikasih batu saja tidak ada keterangan, tidak ada garis. Menurut mar'ati dan bagi seorang wanita itu komisun komis, wa khimarun dan khimar, wa ijar dan ijar, wa lafa fatani dan 2 helai kain kafan. Nah ini paling sedikitnya kain kafan. Jadi bu, sing jenenge Pak Bu ngafani mayit niku Bu, iku paling sedikit itu 1 baju atau 1 lembar kain ya kan, yang bisa menutup seluruh tubuh si mayit. Iku paling sedikit sak rapo, tetapi itu tidak sempurna. Maksudnya ini kepepet. Wa akmaluhu, adapun sempurnanya lirajuli bagi seorang lelaki itu salah sulama itu 3 lembar kain kafan. 3 lembar kain kafan ya itu ya 3 lembar kalau laki-laki ya 3 lembar kain kafan, kain tipis.
kemudian izar dan sarung, atau maksud dari atas busana ini sampai ke ujung bawah busana ini sampai ke ujung kaki. Dan yang berikutnya adalah al-fatih 2 lembar kain kafan. Nah, jadi kalau perempuan ini pertama biasanya talinya dipasang dulu. Biasanya ada berapa tali? 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 7 kali. Ya kan, ya 5 sampai 7 intinya bisa tali itu nggak harus pakai hitungan sih, penting intinya tali itu bisa untuk mengikat dengan sempurna kafan itu. Kemudian 2 lembar kain kafan diletakkan dulu. Dan kemudian komisnya ditaruh di atasnya, kemudian izarnya, kemudian kerudung. Nah, yang pertama ini dikerudungin dulu, ya kan? Nah, kemudian komisnya ini ditutup dulu, kemudian sarungnya ditutup, baru 2 kainnya terakhir. Nah, ini kalau mau praktek boleh, kalau mau praktek ya harus ada yang rela jadi mayit, ya pura-pura mayit ya mati beneran. Ini kalau mau praktek nggak apa-apa, maksudnya nggak harus telanjang kalau mau praktek. Saya tapi kalau ini ngajarin anak-anak ya praktek, gitu. biar bisa ngapalin. Satu harus ada yang rela jadi mayit, gitu kan. Nah, kalau memang mau praktek silakan bapak-bapak, kalau mau praktek gitu kan, diminta siapkan kain kafan saja untuk perempuan dan untuk laki-laki sama itunya. Jadi biar bisa ngapalin semua. Jadi benar-benar kalau cari orang yang bisa ngapalin nggak bingung. Tapi memang itu seharusnya bisa. Setiap muslim itu seharusnya bisa ngapalin. Karena kita ini tidak. Kalau tiba-tiba kita diserang sama orang-orang kafir, jadi tinggal beberapa orang manusia, ya. Tinggal 5 orang nggak bisa ngapalin. Harus bisa ngapalin. Tetapi ini yang sempurna ya. Ribut Pak? Iya. Kalau mau praktek besok tidak disampaikan lagi sama saya. Kalau enggak ya kita lanjut aja. Fasalnya ya ada fasal ini suatu fasal bertentu. Fasal pembahasan tentang arkan sholat jenazah. Ada beberapa rukun sholat jenazah itu sebanyak ada 7. Yang pertama al-awwal yaitu an-niyatnya, asal yang kedua yaitu arba'at takbirat 4 beberapa takbir. Asal itu yang ketiga yaitu al-qiyam berdiri al-berdiri bagi yang mampu, al-rabi'u yang keempat yaitu qira'at al-fatihah membaca al-fatihah, al-khamis yang kelima yaitu sholat membaca sholawat ala nabi atas nabi pada saat itu setelah takbir yang kedua. Asal itu yang keenam yaitu al-dua membaca doa lil mayyit bagi mayit pada saat ketiga setelah takbir yang ketiga. Asal itu yang keempat yaitu assalamu salam, ya. Ini kemudian kewajiban yang berikutnya adalah rukun sholat jenazah. Wajib dilakukan ketika sholat jenazah. Ketika ini tidak dilakukan, maka sholat jenazahnya tidak sah. Itu sebabnya ada 7. Yang pertama al-awwalun niatnya sempat bisa kan ibu ya. Sholli ala hadzal mayyiti arba'ata takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Atau fardhu lillahi ta'ala. Terus kalau bagi mayit perempuan, sholli ala hadhil mayyitati arba'ata takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala. Itu di dalam hati, niat sangat dalam hati. Artinya yang kedua yaitu arba'at takbiratin harus dilakukan dengan 4
Allahumma sholli ala nabi